At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disebut dengan PBB pada tahun 1947 yang berlangsung pada tanggal 14 Agustus di New York. Terdapat 5 tokoh gagah yang menjadi wakil Indonesia di Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947, yaitu Sultan Syahrir, Soetjomoko, Haji Agus Salim, Sumitro Djohadikusumo, dan Charles Tambo. Lantas, siapa 5 tokoh tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak dalam video ini. Sultan Syahrir, beliau lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di kota Pandang Panjang, Sumatera Barat, yang mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Sumatera Barat. Orang tua Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau bendahara pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian, pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyuna yang dikaruniakan 2 orang anak yang bernama Kriya Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Pervati Syahrir. Dalam riwayat pendidikan Sultan Syahrir, karena ia lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda. Ketika itu, ia memulai pendidikannya di LS, biasa disebut dengan setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di LS, ia kemudian masuk di Mulo yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari Mulo pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Di AMS, ia menjadi siswa terbaik. Ia banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Universitas Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk di Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Melihat menurunnya semangat pergerakan di Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat, membuat ia pada tahun 1931 memilih berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Pengalamannya dalam berorganisasi ketika masih menjadi pelajar dan juga masih kuliah di Belanda membuat dia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI baru yang diketahuinya pada tahun 1932. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir dalam sang ahli diplomasi Indonesia, Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Ketua BPKINP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Beliau juga merupakan perancang dari perubahan kabinet. Sebagai Perdana Kementerian, Sultan Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Sultan Syahrir juga dalam mendirikan Partai Sosial Indonesia setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Sultan Syahrir juga kemudian menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai Duta Besar untuk Indonesia. Pada tahun 1948, Sultan Syahrir kemudian mendirikan Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang berhaulan kiri dan berdasarkan atas ajaran Marx Engels yang menunjukkan tinggi bersamaan derajat. Pada tahun
tahun 1955 setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk, hingga kemudian pada tahun 1960 Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962 Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Soejarno atau dikenal sebagai Bung Koko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Soejarno pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada pemerintahan Soekarno di New York dan Amerika Serikat. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Cornell di New York selama 2 tahun. Tak hanya itu, Soejarno menjadi wakil ketua delegasi Indonesia di PBB dan menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan masa jabatan pada tahun 1968 sampai 1997. Soejarno Mangkuneringrat atau sering disebut dengan Soejarno merupakan anak dari pasangan Saleh Mangkuneringrat dan Isnadi Kim yang berasal dari Jawa Timur. Soejarno lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ayahnya dari Soejarno merupakan seorang dokter keturunan bangsawan Jawa asal Madiun, sedangkan ibunya berasal dari Ponorogo yang terletak di sebelah Madiun. Setelah pendidikan sang ayahnya di Belanda selesai pada tahun 1929, Soejarno melanjutkan pendidikannya di sekolah daerah di kota Manado, Sulawesi Utara. Setelah lulus dari sekolah di Manado, Soejarno melanjutkan pendidikannya di HBS dan lulus pada tahun 1940. Selama pendidikannya di Jakarta, Soejarno tertarik meneliti masalah kemiskinan. Namun setelah Jepang datang ke Indonesia, ia dikeluarkan dari tempat pendidikan dokter Jakarta pada tahun 1943 karena memiliki hubungan kerabatan dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ia adalah kakak ipar Soejarno yang selalu berani mengkritik pemerintahan militer Jepang. Setelah keluar dari sekolah kedokteran, Soejarno pindah ke Surakarta dan bekerja di rumah sakit yang dimiliki ayahnya. Setelah Indonesia merdeka, ia minta menjadi wakil kepada bagian pers asing di Kementerian Penerangan. Pada tahun 1946, Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri Indonesia meminta Soejarno mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda yang disponsori oleh Belanda. 1 tahun kemudian, Soejarno mendirikan jurnal sosialis bernama Siasat yang terbit setiap minggu. Tahun 1947 menjadi tahun terakhir Soejarno berkarir di bidang jurnalistik. Asalnya ia dan 2 kawannya diutus ke Amerika Serikat sebagai anggota pengamat Indonesia di PBB. Indonesia menjadi topik permasalahan dunia karena perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dari golongan Belanda. Selain berperan politik di PBB, Soejarno memanfaatkan media massa untuk menjelaskan kondisi Indonesia kepada rakyat Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan segala urusannya di Amerika Serikat, Soejarno pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Di PSI, Soejarno mendirikan jurnal harian Pedoman dan jurnal politik informasi yang dipimpinnya hingga 1961. Mulai jurnal Pedoman, orang-orang PSI kerap berdebat terbuka dengan orang-orang Partai Komunis Indonesia melalui media masing-masing. Kebersamaannya dengan PSI mengantarkan Soejarno mengenangkan kursi anggota konstituante pada pilihan umum pada tahun 1955. Di kursi konstituante, ia sering melontarkan pemikiran kritisnya terhadap Presiden Soekarno. Menjelang 1965, Soejarno ternyata berada dalam intai radar Amerika yang tidak memiliki hubungan baik dengan Soekarno. Kemudian pada 1965, ketika Soekarno mulai goyah kepemimpinannya, Soejarno menjadi orang yang diajak bicara oleh Amerika Serikat. Soejarno banyak membicarakan permasalahan ekonomi dan bisnis untuk Indonesia. Ketika Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Soejarno diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari tahun 1968 hingga 1970.
Ketika tugasnya di Amerika Serikat selesai pada tahun 1971, Sojamoko kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi penasihat khusus urusan budaya dan sosial untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Direktur Front Foundation pada 1972 dan diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo pada tahun 1980. Setelah menginjak usia lanjut, Sojamoko sering mengisi hidupnya dengan berceramah di berbagai acara. Sojamoko meninggal ketika mengisi acara di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember tahun 1989. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 dan harian Derajat, lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya menikah dengan Zainatun Nahar. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian Hindia di Jakarta. Lalu ia mendirikan Surat Kabar Fajar Asia dan juga ia menjadi redaktur harian Montistika di Yogyakarta dan membuka kantor Advies Informatif atau AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik di SI, Serikat Islam bersama dengan HOS, dan juga Abdul Muiz, namun HOS dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil SI keluar dari Volkasrat. Kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahuluannya, ia merasa perjuangannya dari dalam tidak membawa manfaat, dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Volkasrat dan fokus pada Serikat Islam SI. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung karena kepandamaian dalam diplomasi. Kemudian Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahril I dan II dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947. Lalu ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi Penasihat Menteri Luar Negeri. Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik, lalu pada tahun 1953 Agus Salim menggarang buku-bukunya seperti Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan. Pada 4 November 1954 di RSU Jakarta pada usia 70 tahun, Haji Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Siapa sih Sumitro Djahadikusumo itu? Sumitro Djahadikusumo merupakan salah seorang ekonom Indonesia yang terkenal dan mantan Menteri Keuangan periode 1952 sampai 1953. Beliau juga merupakan ayah dari Prabowo Subianto, mantan Dirjen Kapuas dan Menteri Pertahanan. Sumitro Djahadikusumo menjadi salah satu seorang yang berjasa besar dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada jalur diplomasi, di mana Sumitro Djahadikusumo menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang PBB pada tahun 1949. Sumitro Djahadikusumo merupakan anak dari Raden Mas Margono Djahadikusumo, yaitu pendiri Bank Nasional Indonesia BNI dan anggota BPUPKI. Sumitro Djahadikusumo merupakan salah seorang ekonom terbaik Indonesia. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, namun Sumitro Djahadikusumo menyumbangkan peran penting dalam memperjuangkan diplomasi bangsa Indonesia. Perjuangan Sumitro Djahadikusumo dimulai saat ia menempuh pendidikan di Belanda. Saat itu tersiar berita tentang menasnya hubungan Indonesia-Belanda. Bahkan permasalahan tersebut dibahas secara khusus dalam sidang PBB London pada 1946. Mendengar berita itu, Sumitro membulatkan tekad kembali ke Indonesia untuk membantu perjuangan pengakuan kedaulatan Indonesia. Setibanya di Indonesia, Sumitro ditunjuk menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat.
Sumitro Djahadikusumo menjelaskan satu-satunya cara untuk menuntaskan konflik Indonesia-Belanda adalah membentuk Komisi Pengawasan Perdamaian. Sumitro juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Austria terkait penerikan Belanda dari wilayah Indonesia. Sumitro di tahun 1995 rupanya masih Sumitro yang tak jauh berbeda dengan dirinya pada tahun 1957 saat bergabung dengan PRI di Sumatera, dan juga tahun 1940-an di Belanda masih berani melawan penguasa. Ia wafat pada tanggal 9 Maret tahun 2001. Charles Tambo tak banyak terdengar sebagai pahlawan pejuang kedaulatan RI di PBB, padahal kiprahnya dalam peristiwa ini begitu besar dan berarti bagi perjuangan Republik Indonesia dalam memperoleh dukungan merdeka dari dunia internasional. Charles Tambo tercatat sebagai seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing. Charles merupakan imigrasi dari Tamil Sri Lanka yang sejak kecil sudah bergaul bersama pribumi di Hindia Belanda. Akibat pergaulannya dengan anak-anak pribumi masa kecilnya di Hindia Belanda kemudian membuat Charles buka terhadap persoalan-persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia dalam memperoleh kedaulatan, membuat Charles yang pernah bersekolah di perguruan tinggi di kemukaan di Inggris lantas membentuk diplomat Indonesia yang memperjuangkan kedaulatan di PBB tahun 1947. Namanya tercatat menjadi tamu penting PBB perwakilan Sri Lanka untuk Indonesia. Charles Tambo lahir pada tahun 1907 di Tani, Sri Lanka. Kedatangan Charles Tambo ke Hindia Belanda karena ikut dengan ayahnya dan ibunya yang melakukan migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sebagai anak-anak dibawa menyeberang ke Hindia Belanda dengan harapan memiliki kehidupan lebih layak, Charles Tambo akhirnya tumbuh menjadi dewasa yang jatuh cinta dengan Indonesia. Seluruh kekayaan Indonesia, alam, budaya, dan sosial begitu diminati oleh Charles. Saat keluarga Charles menyekolahkannya anaknya ke Inggris, Indonesia masih menjadi negara idaman dan menyimpan banyak kenang-kenangan indah bagi Charles. Ketika Charles selesai studi dari Inggris, Indonesia saat itu sedang mengalami kesulitan. Pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda terjadi pada tahun 1947. Akibatnya, Sultan Syahrir Agus Salim Sodjamoko dan Sumitro Djahadikusumo menumpuk diplomasi dengan negara-negara barat dalam PBBI. Sebagai kawan lama Syahrir dan Hatta, Charles Tambo memiliki tugas dalam Kongres PBB ini sebagai pencatat diskusi kedaulatan Indonesia di PBB sampai selesai. Alhasil, Syahrir pun memetik poin-poin penting dalam pidato pembelaan di PBB dan merumuskan kesimpulan yang berisi tujuan Indonesia mendekati PBB. Maka dari itu, Charles juga kerap dikenal sebagai orang asing yang dipercaya oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana Hatta dan Syahrir melihat kejujuran Charles Tambo yang dalam mereka percaya Charles seorang baik dan tidak mungkin merugikan kedaulatan RI. Nama Charles Tambo dikenal sebagai tokoh pejuang kedaulatan RI di PBB. Selain menjadi tokoh kedaulatan RI di PBB, Charles Tambo juga dimanifikasikan jadi figur asing yang rendah hati dan banyak dihargai karena jasa-jasa yang berarti bagi bangsa Indonesia. Dari 5 tokoh tersebut, tokoh menginspirasi menurut saya adalah Sultan Syahrir yang memiliki kemantangannya dalam berdiplomasi, mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa perundingan. Salah satunya yaitu perundingan Linggajati. Kontribusinya sangat besar terhadap keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Dia adalah Sultan Syahrir, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berani menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang, serta berusaha mewujudkan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pendidikan karakter pada sikap Syahrir yang ngerawan anti penjajahan, tidak mau dilecehkan bangsa lain, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, berbuat untuk kepentingan bangsa serta memiliki ideologi kebangsaan yang kuat.